Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan materi kuliah teknik reaktor ke topik berikutnya, yaitu peran dan kinerja reaktor di pabrik kimia. Bagaimana peran reaktor di pabrik kimia? Jika kita memandang sebuah pabrik kimia sebagai satu bagian utuh tubuh manusia, maka reaktor dapat diibaratkan sebagai jantung dari pabrik kimia, sedangkan reaksi kimia adalah nyawanya. Jadi, kalau jantungnya berhenti, tentu manusia itu akan meninggal. Sama juga dengan reaktor. Apabila reaktor di pabrik kimia dihentikan, tentunya pabrik akan mati atau berhenti beroperasi. Begitu juga ketika kondisinya reaktornya ada dan bekerja dengan baik, tapi reaksinya tidak berjalan karena kondisi operasi yang tidak sesuai. Maka pabrik kimia tersebut juga akan mati atau berhenti operasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja reaktor akan sangat menentukan ekonomi pabrik. Tadi sudah disinggung bahwa kinerja reaktor akan menentukan keekonomian sebuah pabrik. Nah, sebenarnya apa saja parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja reaktor? Ada 4 parameter kinerja reaktor ya, yaitu konversi, selektivitas, yield, dan hilang tekan. Kita kaji sedikit tentang parameter-parameter ini ya, karena sebelumnya sudah dibahas dalam materi-materi kuliah teknik reaksi kimia. Oke, kita pandang sebuah reaksi A ditambah B, itu reaktannya menjadi produk C ditambah D. Oke, apa yang dimaksud dengan konversi dalam reaksi ini? Silakan Anda lihat dulu. Ya, betul. Konversi, kalau kita lihatnya dari molekul A atau senyawa A, menunjukkan jumlah mol A yang bereaksi dibandingkan dengan jumlah mol A di dalam umpan. Jadi kalau kita gunakan rumusnya, maka konversi ini adalah Na0, itu jumlah mol A di dalam umpan, dikurangi Na, jumlah mol A di akhir, dibagi dengan jumlah mol A di dalam umpan. Kita lanjutkan dengan selektivitas. Anda masih ingat? Ya, betul. Selektivitas menunjukkan persentase produk terhadap jumlah reaktan yang bereaksi. Kalau kita tinjau selektivitas untuk senyawa C dalam contoh ini, maka selektivitas dapat dihitung sebagai NC dibagi dengan Na0 per Na. Untuk yield Anda masih ingat? Coba diingat dulu. Ya, betul. Yield menunjukkan persentase jumlah mol produk terhadap jumlah mol umpan. Jadi kalau kita ingin menghitung yield C, maka kita bisa hitung sebagai mol C dibagi mol A di umpan. Terakhir ada hilang tekan. Hilang tekan ini juga sudah diberikan rumusnya dalam materi sebelumnya ya. Jadi hilang tekan ini menjadi ukuran kinerja untuk reaktor heterogen. Nilai tekan ini dihitung berdasarkan nilai bilangan Reynolds-nya. Dia turbulen atau laminer. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tekan ini ada viskositas, tebal unggun atau L, laju superficialnya, fraksi kosong epsilon, dan diameter partikel. Baik, dalam slide sebelumnya sudah disampaikan 4 parameter yang menjadi ukuran kinerja reaktor. Sekarang kita kaji ulang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja reaktor tersebut. Yang pertama ada kategori reaktor. Apa saja kategori reaktor itu? Ada tipe reaktornya, bentuk, dan ukuran reaktornya. Silakan Anda cek kembali materi kuliah TRK dulu ya. Yang kedua adalah sifat reaksi. Ini terbagi menjadi sifat termodinamikanya, sudah dipelajari di TRK. Sifat kinetikanya ini juga sudah dipelajari di TRK. Dan katalisis. Nah, untuk katalisis akan kita bahas dalam materi-materi selanjutnya. Yang ketiga adalah sifat peristiwa fisiknya. Ini juga sudah Anda pelajari. Di sini ada perpindahan massa dan perpindahan kalor. Dan terakhir adalah kondisi operasi. Yang akan menjadi lingkup kondisi operasi di sini adalah konsentrasi,
kemudian temperatur, tekanan, dan laju air. Silakan Anda buka kembali materi TRK supaya bisa ingat lagi faktor-faktor yang berpengaruh ini. Kita lanjutkan ya. Kita coba kaji sedikit mengenai faktor sifat reaksi yang mempengaruhi kinerja reaktor. Apa saja faktor sifat reaksi? Yang pertama adalah berlangsung tidaknya suatu reaksi. Yang kedua, reaksinya reversibel atau tidak. Yang ketiga adalah konversi maksimum pada saat kesetimbangan XAE, apabila reaksinya reversibel. Dan terakhir adalah energi panas yang terlibat dalam reaksi. Oke, dalam slide sebelumnya sudah disampaikan ya bahwa sifat reaksi mencakup aspek termodinamika, kinetika, dan katalis. Kita akan kaji satu persatu. Sekarang untuk aspek termodinamika, apa saja yang mempengaruhi kinerja reaktor? Yang pertama adalah perubahan energi bebas Gibbs, delta G. Ingat lagi hukum termodinamika keberapa ini? Ya, oke. Selanjutnya ada perubahan entalpi. Kalau reaksi, kita terbiasa ya menghitung delta H sebagai entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Kemudian ada temperatur dan tekanan. Tadi sifat termodinamikanya, sekarang kita ke sifat kinetikanya. Dari segi kinetika, apa saja syarat suatu reaksi dapat berlangsung? Oke, kita kaji ya. Pertama, tentunya harus terjadi kontak. Kalau tidak ada kontak antar reaktan atau mungkin antar interreaktan, maka tidak mungkin reaksi bisa berjalan. Nah, parameter yang menunjukkan kontak permukaan komponen reaksi itu di sini kita lambangkan sebagai Z. Kemudian harus ada energi, karena kontak tadi tentunya harus didorong supaya ada kontak, maka harus didorong oleh energi supaya bergerak nih molekulnya supaya bisa kontak. Nah, harus tersedia energi yang cukup, dilambangkan sebagai energi aktivasi atau EA. Dan kemudian apakah cukup sebuah molekul didorong dengan energi kemudian kontak? Nah, kalau kita ingin reaksinya memiliki selektivitas tinggi, maka kontaknya harus terjadi pada orientasi yang tepat atau FO. Nah, jadi antara ketiga syarat kinetika ini digabungkan menjadi satu persamaan kecepatan reaksi atau RA misalkan. Itu akan sama dengan Z. Dia syaratnya dikalikan eksponen minus EA, ini ada pengaruh energi aktivasi per RT, temperatur juga tadi di termodinamika, kalikan FO, orientasi yang tepatnya. Kemudian tentu dikali konsentrasi reaktan. Oke, kita lihat kembali tadi persamaannya. R sama dengan Z, eksponen minus EA per RT kali FO dikali konsentrasi reaktan. Z ini menunjukkan jumlah tumpukan per satuan volume, satuan waktu. C reaktan itu konsentrasi reaktan. Eksponen min EA per RT itu menunjukkan energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi. Dan FO itu menunjukkan orientasi yang tepat. Oke, lihat lagi persamaannya. Jadi kalau kita ingin reaksinya makin cepat, berarti nilai R-nya makin tinggi. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah meningkatkan temperatur. Ya, ketika temperatur makin tinggi, tentunya faktor pengalih Z-nya ini akan makin tinggi juga. Karena T ada di penyebut dan dia pangkatnya minus ya, min EA per RT. Jadi kita harus menaikkan T kalau mau R-nya makin besar. Kedua, kita bisa juga meningkatkan konsentrasi Y-nya. Atau tekanan parsial kalau reaksinya fase gas. Selain itu, kita bisa juga mempercepat reaksi dengan cara menurunkan EA. Jadi, bagaimana supaya butuh energi tidak terlalu besar supaya reaksi berjalan? Kita menurunkan EA. Atau meningkatkan FO, bagaimana supaya reaktannya ketemunya dengan sudut yang tepat, atau arah yang tepat, atau permukaan yang tepat. Jadi jelas, R-nya akan meningkat. Oke, tadi peningkatan laju tumbukan Z dan peningkatan konsentrasi sudah kita bahas dalam TRK. Cara kedua adalah menurunkan EA atau meningkatkan FO. Nah, bagaimana caranya menurunkan EA atau meningkatkan FO ini? Dibantu dengan keberadaan katalis. Ya. Oke, kita masuk ke pengaruh
tadi faktor pengaruh reaksi yang ketiga yaitu dalam hal katalisnya. Apa itu katalis? Kita selalu diingatkan ya, katalis itu sesuatu yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, secara detail pengertian katalis bisa Anda baca di sini. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi pada produk selektif. Dan katalis tidak mengalami perubahan sifat kimia secara permanen. Ya, oke. Jadi di sini fungsinya katalis, dia bisa mempercepat dengan cara tadi menurunkan energi aktivasi dan mengarahkan reaksi pada produk selektif. Tadi FO-nya makin baik, arahnya makin baik, jadi selektivitas terhadap produk tertentu. Nah, jadi persyaratan dasar berlangsungnya reaksi katalis sama dengan reaksi yang tadi di awal. Pertama harus ada kontak permukaan komponen reaksi, ada energi yang cukup, dan juga kontaknya terjadi pada orientasi atau arah yang tepat. Oke, jadi bagaimana supaya katalis bisa membantu berjalan atau mempercepat proses reaksi? Nah, tadi ya, syaratnya adalah harus terjadi kontak di permukaan. Nah, berarti pada reaksi katalis diperlakukan atau diperlukan konsentrasi reaktan yang tinggi di permukaan katalis. Jadi bagaimana supaya reaktan itu bisa sampai ke permukaan katalis? Nah, ini berarti pori katalisnya harus cukup besar, sehingga reaktan dapat masuk dan menyentuh permukaan katalis. Mengapa di permukaan katalis? Karena bagian paling aktif dari sebuah katalis itu adalah permukaan katalis. Nah, baca nomor 2-nya ya. Diperlukan ketepatan orientasi fase aktif yang tinggi di permukaan katalis. Jadi fase aktifnya harus dapat terdispersi secara merata di permukaan katalis, sehingga diperlukan luas permukaan pori yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Kita sudah tahu tadi, bahwa di permukaan katalis pasti ada fase aktif. Nah, bayangkan kalau permukaan katalisnya sedikit, berarti fase aktifnya akan sedikit pula. Berarti kalau kita ingin fase aktifnya besar atau banyak, maka kita harus meningkatkan luas permukaan katalis. Ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan luas permukaan katalis? Itu dengan meningkatkan atau memberikan luas permukaan pori yang tinggi pada katalis. Tapi lihat lagi syarat pertama, porinya harus cukup besar supaya reaktannya bisa masuk dan menempel di permukaan katalis. Yang ketiga, syarat terakhir, katalis itu harus dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini bisa turun apabila terjadi interaksi yang efektif antara fase aktif dan reaktan. Jadi, senyawa reaktannya akan sangat aktif. Jadi, reaktan langsung menempel di fase aktif katalis dan dia akan sangat aktif. Jadi, radikal bebas yang bisa berikatan dengan komponen lainnya. Dan reaksi akan berjalan dengan cepat. Oke, grafik ini pasti Anda sudah sering lihat, karena ini pasti digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah katalis bisa menurunkan energi aktivasi reaksi. Ya, oke, kita lihat garis nomor 1, kurva nomor 1. Itu adalah kurva tanpa katalis. Lihat initial state-nya sama, kemudian dia butuh energi sampai di titik 1 tersebut untuk reaksi berjalan dan dapat produk. Nah, ketika kita menggunakan katalis, maka katalis itu mampu menurunkan energi aktivasi ke titik 2. Jadi energi yang diperlukan untuk mendorong molekulnya agar kontak dengan molekul lain itu lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, tapi tetap produknya nanti energi akhirnya sama. Ya, jadi delta H reaksinya akan tetap, yang berubah hanya di energi aktivasinya saja. Kenapa bisa turun energi aktivasinya? Kembali ke kontak tadi, terjadi interaksi efektif antara fase aktif dengan reaktan sehingga senyawa akan sangat aktif. Oke, ini gambaran saja bagaimana reaksi katalisis heterogen fluida pada terjadi ya. Kita lihat, yang biru besar ini adalah katalisnya, sedangkan yang putih ini adalah
pori katalisnya. Kita lihat, nomor 1, dari titik ini ke titik ini terjadi perpindahan massa reaktan dari luar katalis, dan kemudian nomor 2-nya ini reaktannya mulai masuk ke pori katalis. Nomor 3 ini terjadi adsorpsi reaktan pada permukaan katalis. Jadi reaktannya harus menempel. Kalau dia tidak menempel, ya akan terbawa lagi keluar dari pori katalis ini. Setelah menempel, maka nomor 4 terjadi reaksi permukaan. Lalu terjadi desorpsi produk. Jadi kalau sudah terbentuk produk, ya dia harus lepas dari katalisnya. Kemudian perpindahan massa produk di dalam pori katalis hingga ke permukaan lagi. Dan terakhir, perpindahan massa produk keluar partikel katalis. Kita teruskan ya, ini pengantar saja supaya Anda terbayang bagaimana reaksi terjadi pada sebuah katalis. Pertama, reaksi terjadi di lapisan antarmuka fluida dengan padatan. Jadi memang tadi itu reaktannya harus menempel di permukaan padatannya. Kemudian permukaan yang terlibat reaksi hanya yang kontak dengan fluida. Makanya dia harus teradsorpsi tadi di permukaan katalisnya. Terus tidak semua permukaan katalis dapat kontak dengan reaktan. Mengapa? Bisa jadi porinya terlalu kecil, reaktannya tidak bisa masuk sampai ke permukaan pori yang kecil tersebut. Kemudian berbeda dengan katalis homogen, semua fasa aktif dapat kontak dengan reaktan dan aktif sebagai katalis. Jadi kalau katalisnya homogen, fasanya sama dengan reaktan, maka semua permukaannya adalah fasa aktif. Jadi semua kontak dengan reaktan ya. Kalau heterogen tadi, tidak semua permukaannya dapat kontak. Permukaan padatan sangat heterogen, tidak semua permukaan katalis dapat aktif sebagai katalis. Jadi tadi konsepnya, pusat aktif itu tidak semua permukaan katalis ya, ada titik-titik tertentu. Laju reaksi ditentukan oleh laju yang paling lambat dari 7 tahap yang tadi kita jabarkan. Dari luar ke permukaan katalis ke dalam pori, adsorpsi, kemudian reaksi, desorpsi, lepas lagi dari pori, dan terakhir dari pori ke permukaan lagi. Nah, dari 7 tahap itu mana yang paling lambat? Nah, itu yang akan menjadi tahap penentu laju atau rate determining step. Nah, dalam suatu proses, biasanya kita upayakan supaya tahap kimia yang jadi tahap penentu laju reaksi, bukan tahap fisika. Tahap fisika itu apa? Yaitu tadi laju dari permukaan sampai si reaktan menempel di permukaan katalis. Jadi, kita jangan sampai reaksinya bergantung pada kemampuan dia menempel, tapi lebih ke laju reaksinya bergantung pada tahap kimianya, reaksi kimianya. Bentuk fisik permukaan katalis padat seperti apa? Yang pertama adalah katalis padat yang tidak berpori. Jadi bayangkan seperti kelereng, dia bulat sempurna. Ada juga permukaan katalis padat yang berpori. Ini jelas dia akan lebih banyak pusat aktifnya, luas permukaannya dibandingkan yang tanpa pori. Kemudian yang terakhir adalah katalis padat berpenyangga. Bisa jadi katalis itu sangat halus, sangat kecil ukurannya, sehingga akan sulit bagi dia untuk menyediakan permukaan untuk reaksi. Karena itu katalis biasanya diberi penyangga atau yang menahan untuk katalisnya. Gambarnya ini yang hitam adalah katalisnya, penyangganya adalah yang warna biru, supportnya. Ini juga kita ulang sedikit ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi katalis itu dapat mempercepat reaksi. Tadi mempercepat reaksi itu karena menurunkan energi aktivasi. Kemudian mengarahkan atau mengendalikan sifat reaksi. Itu di kinetikanya ya, dari FO-nya itu. Tapi tidak merubah termodinamika reaksi. Jadi dia sama sekali tidak mengubah nilai delta G-nya, delta H, K, dan konversi maksimum. Jangan lupa ini mempercepat lajunya, bukan meningkatkan konversi, bukan menurunkan atau menaikkan K, bukan mengecilkan delta H, bukan memperkecil atau memperbesar delta G. Jadi reaksi katalisis akan mencapai kesetimbangan lebih cepat, tapi tetap nilai konversi maksimumnya ya di XAE itu, tidak akan lebih tinggi nilai konversinya. Bagaimana dengan pemilihan katalisnya? Kalau misalkan katalis A, B, C semua ternyata bisa mempercepat hingga waktu yang sama, maka kita harus lihat lagi dari 3 kriteria ini. Katalis yang kita pilih harus punya aktivitas
selektivitas, dan stabilitas yang tinggi. Apa itu aktivitas? Itu kemampuan untuk mempercepat reaksinya. Bagaimana kemampuan itu terbentuk? Melalui pembentukan senyawa yang sangat aktif, hasil kontak antara reaktan dengan fase aktif. Kemudian selektivitasnya, itu kemampuan untuk mengarahkan reaksi pada produk yang dikehendaki. Jadi kita pilih katalis yang memberikan produk yang kita inginkan. Bagaimana cara dia memberikan produk yang kita inginkan? Itu mulai dari ukuran porinya. Jadi kita usahakan reaktan yang masuk hanya yang bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi ukuran porinya akan menjadi semacam gerbang yang membatasi senyawa yang dapat masuk dan menempel ke pori dan bereaksi. Terakhir adalah stabilitas, kemampuan untuk menjaga sifat kimia fisik dari lingkungan reaksi sehingga tetap stabil dan tidak mengalami deaktivasi. Ya, jadi kita maunya katalis itu stabil, jangan sampai dia hanya bisa tahan di suhu sekian, dan suhu sekian itu ternyata jauh dari kondisi reaksinya. Ya, percuma, tidak akan tercapai. Biasanya stabilitas ini dijaga dengan meningkatkan rasio komponen-komponennya. Misalkan kalau pada zeolit, ditingkatkan rasio SiO2 per Al2O3-nya melalui kalsinasi. Oke, sebagian besar penggunaan katalis di industri merupakan katalis yang heterogen, padat ya. Jadi reaktannya itu cair atau gas, tapi katalisnya padatan. Jadi sebagian besar bentuk katalis adalah padat. Seperti apa bentuknya? Ada yang silinder, ada yang trilob, ada pentalob, dan ada cincin silinder. Anulus di dalamnya kosong ya. Baik, mungkin sekian pengenalan reaksi kita, khususnya terkait dengan peran dan kinerja reaktor di pabrik kimia. Tadi kita sudah lihat kinerja itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Kemudian kita singgung sedikit tentang katalis, nanti lebih detailnya akan dibahas di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.